Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Negara ini mencetak, menyimpan, menyebarkan duit melalui satu bank sentral, Bank Indonesia. Perwakilannya di tiap provinsi di Riau hadir hari ini bersama kita yang mentaja acara kita pada pagi hari. Lalu kemudian ada lagi beberapa bank swasta, ada yang sifatnya kedaerahan, Bank Riau Kepri. Kebetulan dulu itu Bank Riau, setelah memisahkan diri dua provinsi jadi Bank Riau Kepri. Setelah dia beralih dari konvensional ke syariah, Islamic Bank, menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Pimpinan-pimpinan beberapa bank hadir bersama kita hari ini. Ini yang mengurus duit. Lalu kemudian ada yang mengurus agama. Di tingkat pusat Menteri Agama, lalu kemudian Menteri menugaskan kepala kantor wilayah Kanwil. Hadir juga Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Yang ini mengurus duit, yang ini mengurus agama, tapi agama juga diurus pakai duit. Dan orang yang mengurus duit mesti taat beragama. Kalau tidak, dua-duanya rusak. Yang mengurus duit kalau tidak beragama, rusak. Yang mengurus agama kalau tak berduit, tak jalan juga. Nah, provinsi dipimpin gubernur, lalu ada yang mengurus masalah kemasyarakatan, itulah dia Karukesra, hadir juga bersama kita hari. Yang mengawasi duit-duit ini semua, yang punya otoritas, itulah dia OJK, hadir. Jadi yang di depan ini, duduk ini yang mengurus duit. Tapi dia tak berduit. Nah, sedangkan yang punya duit, inilah yang di belakang-belakang. Nah, memang yang punya duit itu kadang lebih tawaduk dia. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berduit. Supaya dia pakai keris ini cepat. Nah, jadi dulu kalau saya mau bersedekah kambing. Memang kambing itu betul saya bawa. Saya ambil kambing, saya ikat lehernya pakai tali, saya bawa ke Ustadz Alnob. Ustadz Alnob, anak saya baru lahir. Saya senang betul dapat nikmat ini. Maka inilah kambing saya, tolong potongkan, namanya akikah. Memang kambing itu dibawa. Tapi membawa kambing ini repot, ribet, susah, payah. Maka dicarilah benda yang senilai dengan kambing. Nama benda itu emas. Emasnya dicetak, beratnya 4,25 gram. Orang Yunani menyebutnya dinar. Dinar itu pertama dipakai di Greek, Yunani. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Itu peradaban paling tua di dunia ini Yunani, termasuk masalah duit. Duit paling tua Yunani. Masuk ke Arab. Jadi dinar itu bukan Nabi Muhammad yang membuat. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Duit ini bid'ah. Karena tidak dibuat Nabi. Tapi karena baik, akhirnya dipakai. Duit perak namanya dirham. Duit emas namanya dinar. Satu keping itu beratnya 4,25. Jadi seekor kambing di zaman Nabi harganya 1 dinar. Sekarang 1 dinar itu 2, kalau 1 gram emas sekarang 2 juta, berarti 4,25 itu sekitar 8 juta 500. Sekarang harga kambing 1 ekor 2 juta 700. Jadi kalau begitu
lebih untung duit zaman Nabi atau zaman sekarang? Untung zaman Nabi. Karena zaman Nabi harga kambing itu 1 dinar. Mata uang yang paling stabil di dunia ini emas. Itu maka mak-mak kita, nenek kita dulu asal dapat duit beli emas. Beli emas, beli gelang, beli rantai, beli cincin, gigi pun emas. Sudah kumpul semua, mati. Akhirnya dia pun tak pernah pakai duit itu. Ada imam besar masjid Anwar. Nah duduk di samping tak nampak tuh. Yang tak saya sebut bukan saya tak hormat, tapi karena saya tak ingat. Dah. Jadi kambing berubah wujud kepada yang apple to apple. Senilai dengan harga kambing yaitu emas. Tapi membawa emas kemana-mana ini bahaya. Karena kalau bawa emas kemana-mana nanti bisa dibunuh orang, dirampok orang. Emas yang tidak pernah rugi, Mas Parno, Mas... Mohon maaf, jangan tersoal. Emas. Dari kambing berubah menjadi emas, tapi emas juga berbahaya. Maka emas dirubah menjadi kertas. Yang pertama kali merubah emas jadi kertas adalah Cina. Tapi yang mencetaknya sebanyak-banyaknya Amerika. Jadi misalnya di Riau ini ada 1 kilo emas. Riau punya 1 kilo emas, misal. Maka Riau hanya boleh mencetak kertas senilai emas yang ada. Jadi kalau 1 kilo kali 2 juta berarti 2 miliar. Kita hanya boleh mencetak duit 2 miliar. Kalau cetak lebih dari 2 miliar, tangkap. Kenapa? Karena lebih dari nilai emas yang kita punya. Asalnya dulu begitu. Datang Amerika, dicetaknya kertas sebanyak-banyaknya melampau nilai emas yang ada di Amerika. Akhirnya, peraturan bahwa negara boleh mencetak sebanyak emas dihapuskan. Amerika itu walaupun dia salah, dia menang. Nah, itu pula untungnya kalau kita berkuasa, salah pun kita menang. Akhirnya keluar peraturan, bebas mencetak. Hanya saja nanti bisa inflasi. Akhirnya Amerika mencetak uang, kita pun mencetak uang, tidak lagi mesti nilai emas. Dari kambing, berpindah ke dinar, berpindah ke emas, berpindah ke kertas. Tapi membawa kertas pun bahaya. Akhirnya kertas diletakkan di tempat orang duduk di atas kursi. Kursi itu bahasa Arab. Lalu kursi itu dulu orang kita menyebut bangku. Bangku bahasa Itali. Karena pegawainya waktu itu duduk di bangku. Nah itulah dia bank. Bank Indonesia karena pegawainya duduk di atas bangku. Bangku. Bangku itu dari bahasa Itali. Dari kambing berpindah ke dinar emas, berpindah ke kertas. Tapi kemudian kertas tak boleh dibawa-bawa. Kertas diserahkan ke orang yang duduk di bangku tadi. Lalu kita hanya tinggal memegang bukunya. Jadi kalau saya mau, saya tinggal pergi ke orang yang duduk di bangku tadi. Lalu saya kasih, lalu kata dia transfer. Mengantrilah kita panjang, betul. Pas giliran kita ngantri, pas jam 12, tutup. Mohon maaf ya Pak, kata dia. Nah, nanti Bapak tunggu lagi habis zuhur. Kita pun sholat zuhur, makan, kita datang lagi, antrian panjang lagi. Jadi susah juga. Akhirnya muncullah kartu. Muncul kartu tinggal gesek saja. Gesek. Tapi kartu pun ribet juga. Maka yang terakhir sekali, last edition, inilah dia yang disebut dengan saya selama ini menyebutnya QRIS. Kadang-kadang saya sebut keris. Rupanya tadilah baru betul kris. Nah, tadi waktu buat iklan, saudaraku dimanapun berada, zaman kita sekarang tidak ribet, tidak jelimet, tidak susah, tidak payah. Kita tinggal melalui keris, kata bilang. Buat lagi videonya Pak Ustadz, yang betul adalah kris. Nah, jadi mungkin selama ini saya sering salah, cuman jamaah itu tak berani menyalahkan. Mungkin kata orang itu, biar aja parah, biasalah. Tapi orang BI tak mau salah. Maka tadi waktu buat video endorse, ulangi sekali lagi Pak Ustadz. Yang betul adalah kris. Q-nya itu, kris, Q-nya adalah quick. Quick artinya cepat. R-nya itu adalah
response code. Respon code. Kode yang cepat merespon. Kadang kita ini lebih enak bergaul sama kode daripada sama orang. Sama orang slow respon. Tapi kalau sama kode, dia quick respon. Respon code. Jadi kode yang merespon secara cepat. Makanya tadi waktu maju ke depan, memang betul-betul cepat dia respon. Agak lambat mungkin karena sedekahnya 100.000. Dia kalau 100 juta mungkin baru niat udah langsung tertransfer. Jadi Q-nya itu quick, R-nya adalah respon code, karena dia pakai kode-kode yang cepat merespon, dan ini yang membanggakan kita. I-nya itu adalah Indonesia, S-nya standar, Indonesian standard. Mana tahu nanti kita ditanya anak kita, Kris itu apa mah? Itulah yang dipakai raja-raja Melayu tuh. Jadi kadang kita ini anak kita kadang jauh lebih canggih dari kita. Nah, jadi supaya nanti kalau nanya-nanya, Kris itu apa mak? Kris itu Q-nya itu entah apa kata Ustaz Somad tadi. Itu adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi inilah yang edisi terakhir. Kita tak tahu karena teknologi ini begitu cepat. Mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan bisa muncul lagi entah apa namanya. Setelah Kris itu entah pedang, entah golok. Bisa aja. Nanti kita sosialisasi lagi di sini. Kalau ini kan payah, mesti muka handphone lagi, begini. Nanti mungkin pakai ini deh. Langsung. Gitu kan? Scan mata kan? Nah itu. Jadi sebetulnya kalau kita tengok, sebetulnya hidup ini makin mudah atau makin payah? Makin mudah. Hidup ini makin mudah. Kalau ada orang bilang hidup ini payah, yang payah itu hubungan kita. Kalau hidup ini sebetulnya makin mudah. Jadi tidak lagi ada alasan orang tak bawa dompet, tak bawa kartu, lupa ini, lupa itu. Perlu 1000 dalil bagi orang yang tak mau. Tapi kalau kita bawakan 1000 dalil, dia punya 1001 dalih untuk menolak. Bagi orang yang mau bersedekah, kambing pun dia bawakan. Tapi bagi orang yang tak mau, tinggal scan pun ada aja alasannya. Lupalah password, lupalah ngisi, kosonglah, segala macam. Makanya tadi dipraktekkan begitu cepatnya. Scan, langsung muncul, langsung. Tapi tidak semua, mana tahu nanti Bapak Ibu, masjid-masjid, saya minta kepada seluruh masjid-masjid, nanti Pak perwakilan BI, sosialisasi di Pekanbaru ini, da'i-da'i kita itu lebih rapi. Jadi ada namanya IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Itu da'inya 600 sampai 700. Ada yang lebih besar lagi namanya MDI, Majelis Dakwah Islamiyah Riau. Itu 1000 orang. Masjid kita sekitar 800-an sampai 1000. Jadi kalau setiap masjid itu di depan pintu itu ada kris, itu bagus sekali. Jadi sehingga setiap jamaah itu begitu masuk masjid, dulu kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sekarang bertambah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah. Tapi tidak semua yang itu scan, ada juga yang moto. Kau ang mau tengok, aku tengok setiap masuk masjid, scan. Enggak, saya foto aja tuh. Ya terserah masing-masing. Yang penting bahwa ini semuanya memudahkan kita. Tidak lagi ada alasan orang di zaman canggih ini untuk tidak. Nah, apa saja yang bisa lakukan terkait dengan agama ini? Karena namanya serumpun sedekah berkah untuk masyarakat Riau pakai kris semakin unggul. Maka paling tidak ada 6. Terkait dengan ibadah ya. Adapun terkait dengan jual beli dan transaksi lainnya banyak sekali. Tapi yang terkait dengan ibadah, yang pertama adalah zakat. Potensi zakat Riau ini besar sekali. Dan kita belum mencapai 10-20%. Jadi caranya memang kris ini memudahkan orang untuk bayar zakat. Dia tinggal. Ini kalau ditengok dari senyum Bapak Ibu ini, kalau ditengok dari raut wajahnya, ini tabungannya paling sedikit 100 juta ya. Tapi dari bunyi aminnya macam tak yakin.
Kalau 100 juta, berarti zakat dia 1 tahun 2,5 juta. Dia tinggal ambil handphone dan scan kode barcode yang Basnas provinsi punya. Langsung, tanpa harus datang ke Basnas. Nah, zakat. Zakat, habis zakat, infak. Nah, ini infak sunat. Nah, ini di masjid-masjid. Jadi di kantor-kantor itu mestinya di setiap kantor ada kris. Jadi setiap pegawai tinggal scan, langsung masuk ke Basnas provinsi, Basnas kota. Zakat, infak. Lalu kemudian wakaf. Ah, ini wakaf ini. Apa beda infak dengan wakaf? Wakaf itu mesti ada 4 unsur. Orang yang berwakaf, yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruko ini kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat, dipakai untuk tahfiz Quran tunai. Yayasan Tabung Wakaf Umat itu dapat ruko di Jalan Bakti. Jadi di antara ibu-ibu yang kalau ada mau mewakafkan, hubungi Ustadz Alnop. Itu ada Ustadz Alnop. Katanya habis acara ini ada beberapa akad. Kami udah siap, tinggal lagi ibu siap apa tidak? Kenapa Ustadz bilang ibu? Padahal bapak ini banyak. Orang ini pun kerja tapi tak berduit. Karena semua duit dipegang oleh, itu mengaku semua. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Rumahnya besar namanya sedekah. Ada 1 kamar wajib namanya kamar zakat. Ada 1 kamar yang rukunnya 4 namanya wakaf. Ada 1 kamar yang umum namanya infak. Jadi sedekah itu lebih umum. Makanya Islam ini bagi yang berduit, duit banyak. Zakat, cukup nisab, cukup haul. Tak cukup nisab, tak cukup haul, infak. Tapi bagi yang tidak cukup nisab, tak cukup haul, duit pun tak cukup, Islam hebat. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu, sedekah. Jadi yang bisa kasih duit, makanya nanti jangan heran kalau di QRIS itu ada yang lewat senyum aja. Memang ada hadisnya. Kau tadi kenapa waktu lewat tuh senyum? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Makanya nanti tolong di setiap masjid kantor, itu di bawah itu ada QRIS, di atas itu ada cermin. Karena kalau tak ada cermin, dia senyum sendiri, disangka orang gilo. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat. Wasiat pasangannya dengan hibah. Apa beda wasiat dengan hibah? Kalau wasiat menunggu mati. Kalau hibah langsung pindah. Makanya Yayasan Ustadz Alnop, jangan bahagia dulu kalau ada nanti di antara bapak ibu ini yang ngasih wasiat. Ustadz Alnop, saya wasiatkan ruko di situ ya. Saya kata dokter umur 2 bulan lagi. Rupanya 2 tahun tak mati-mati. Dulu pula pengurus yayasan mati. Batal wasiat. Jadi kalau penerima wasiat itu mati lebih dulu, batal wasiat. Berapa banyak jamaah kita ini sakit, lalu mendengar ceramah di Masjid An-Nur. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati di antara kamu yang sakit dengan sedekah. Begitu wasiat, panjang umur. Karena kata Nabi, man abu satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Nah, bedanya kalau hibah langsung pindah. Ini ruko kuhibahkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, langsung pindah. Nah, itu. Makanya pengurus masjid, pengurus yayasan, jangan senang dulu kalau dapat wasiat. Dan saya pribadi kalau ada orang ngantar wasiat, saya tak mau terima. Karena itu mengganggu pikiran kita aja. Tiap hari kita tanya, jadi dia mati? Tidak. Untuk apa sih? Ini perlu saya jelaskan karena kebetulan rumah sakit Arifin Ahmad kan dekat. Orang itu datang kemari semua wasiat. Kalau bilang sama Ali Adois, kalau mau hibah aja. Hibah itu lebih jelas lagi. Zakat, wakaf, infak, wasiat, hibah. Lalu kemudian kurban.
Kurban ini juga transfer itu ini bayar pakai cash. Susah kita. Langsung aja. Ini untuk kurban. Kurban untuk almarhum. Ini untuk saya. Sekali. Ini untuk istri saya. Sekali. Ini untuk anak saya. Sekali. Ini untuk emak almarhum, almarhumah. Sekali, 2 kali. Memudahkan kita. Amat sangat mudah. Aja tidak lagi ada alasan susah, payah, duit jatuh, tidak amanah, salah hitung, salah kira. Makanya jangan heran nanti kalau kebetulan pengurus-pengurus masjid, kantor sudah memasang keris itu nanti di pintu, sediakan juga tisu di situ. Karena banyak juga setelah transfer itu menangis mereka. Nah, supaya ada di... Kenapa kau menangis tadi? Haru mengingat almarhum. Tidak, Ustaz. Terus salah ketik. Rencana mengetik nolnya 5. Rupanya terketik 6. Kalau 5 itu kan 100.000. Terketik 6, 1 juta. Menangislah dia menyesal karena sudah mentransfer 1 juta. Mau diminta balik, tak enak hati. Mau dilepaskan menyesal. Misal nih, misal. Misal ibu bapak punya duit di Bank Riau Kepri Syariah 100 juta. Amin. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Bank Riau Kepri Syariah? Nampak saya Ustaz. Noki. Bank Riau Kepri Syariah 100 juta. Tiba-tiba tertransfer di QRIS 1 juta. Berarti yang tinggal di BRK? Memang kalau udah cerita duit ini banyak pura-pura bodoh memang. Duit 100. Tadi tertransfer 1 juta. Berarti yang tinggal di BRK 99. Hari Jumat berkah, terkirim. Menyesal lah menangis gara-gara tertransfer 1 juta. Rupanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pas nanti malam mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati, yang 1 juta itu atau yang 99 di BRK? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Ibu punya duit 100 juta, tertransfer kris 1 juta. Yang 1 juta itulah yang ibu bawa mati. Yang 99 dipegang mereka untuk tak boleh kita suudzon. Apa guna kita mengaji selalu kalau suudzon? Mana pula ada niat mereka untuk macam-macam. Nampak itu dari wajah-wajah penakut itu. Kalaupun ada duit mereka 100 juta, pasti mereka belikan nabung untuk buat ruko atau jualan atau mulai nabung untuk beli sawit. Itu sudah agak-agak banyak, barulah dilanjutkan. Saya cuma mau bilang bahwa walaupun kita tersilap tersalah, itulah yang menolong kita di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu salah transfer. Memang tadi kata Pak Panji bisa, kata dia transfer 1 rupiah. Kalau cash mana bisa 1 rupiah? Ini bisa. Cukup 1 rupiah. Makanya kalau ada kawan sambil sholat Jumat selalu, jangan senang dulu. Tengok berapa yang dia kirim. Banyak juga orang yang kadang pencitraan kan. Karena CCTV menyala. Asal lewat masjid. Asal lewat. Asal lewat. Ketahuannya bininya bilang, lakiku tak megang duit. Kenapa dia selalu? Rupanya 1 rupiah. 1 rupiah. 1 rupiah. Jadi memang semuanya balik ke kita masing-masing. Ma'akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Ini kue ini yang dimakan busuk. Yang dipakai lapuk. Semua dapat kue. Alhamdulillah. Yang tak dapat, minta ke panitia. Ibu bapak pikir duduk di depan ini enak ya Ustaz Somad itu duduk di depan sama pejabat-pejabat Provinsi Riau. Bukan enak duduk di depan nih. Saya duduk dari tadi, tak ada makan kue. Kalian di belakang enak ngunyah, Ustaz. Kami di depan, awak mau mengunyah, kamera menyala.
Tak pernah mudah kan? Kadang perasaan kita aja hidup orang itu enak. Belum tentu. Saya tengok ke sebelah. Saya tengok Pak Panji tak ada makan. Menjauh kiri tak ada makan. Saya tunggu juga orang ni tak makan, Pak. Saya yakin orang ni pun nunggu saya juga. Saling menunggu kan? Kadang kita menganggap kebahagiaan itu milik orang lain. Padahal yang paling bahagia adalah yang di belakang bisa makan tak ditengok orang. Itulah hidup yang paling nikmat. Yang di depan ini mengatakan yang belakang lah yang nikmat. Yang depan yang mengatakan padahal kita masing-masing punya kebahagiaan. Yang bahagia adalah yang sudah menggunakan keris. Itulah yang bahagia. Keris bukan sembarang keris. Keris menusuk rasanya sakit. Keris bukan sembarang keris. Ini keris mengandung duit. Ini bisa dipakai insya Allah. Rupanya kalau duit kita udah keluar, payah kita berpikir. Susah mau berpantun karena teringat dari duit udah tiba. Kurang konsen nih. Jadi saya ucapkan selamat kepada BI, kepada OJK, kepada Bank Riau Kepri Syariah, kepada Kementerian Agama, kepada pemerintah Provinsi Riau, yang kita sudah bagian dari untuk mempermudah amal soleh ini. Tinggal lagi kita sosialisasikan ke dahi-dahi, ke ustadz-ustadz, ke majelis-majelis taklim, badan kontak majelis, sehingga semua lembaga nanti punya kris. Setiap kantor punya kris, setiap dinas punya kris, setiap rumah punya kris. Jangan heran nanti kalau Idul Adha bertamu, sebelum scan tak terbuka pintu. Scan. Ini semua. Masjid An-Nur pun di depan. Pak Imam Besar, udah punya kris kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang merasa payah, kris ini dijadikan stiker. Tempel di tas. Biasanya saya tengok orang membuat macam-macam di sini. Supaya waktu foto itu fokus. Nih. Ada yang meletakkan duit, ada yang meletakkan stiker. Buat kris di situ. Supaya seseorang menengok. Scan. Kris. Ini semua tidak lain niat kita, niat baik. Supaya duit ini berputar. Apa tanda kris ini mengancam Amerika? Maka Presiden Donald Trump melarang penggunaan kris. Karena terancam kartu ekspres dia. Otomatis kalau kita pakai itu, duit kita masuk ke bank dia, transaksi terpotong dia, jadi dia menganggap ini sebagai ancaman. Mudah-mudahan Allah melindungi Republik Indonesia, duit ini bisa dipakai di mana-mana, memudahkan, dan rupanya ada periuk belanganya yang terganggu dengan kris ini. Jadi memang mudah-mudahan Allah menjaga Pak Panji. Hati-hati juga Pak Panji depan. Karena ini Amerika terganggu ini. Saya pun waktu mau membuat endorse tadi agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Dia Thompson sama Trump, tengoknya, who is this, kata dia kan. This is Grand Ambassador Indonesian Kris. Kill him, kata dia. Jadi memang semua yang mengancam-ancam Amerika itu, jadi rupanya Bank Indonesia berani, dan insya Allah kalau uang kita, cinta rupiah, dipakai di Indonesia, kita menjadi kuat, dan berinfak buat sedekah, disitulah. Makanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Makanya ada istilah orang-orang tua dulu, nanti datang ke rumah datang ke rumah, apa acara makcik? Acara sedekah tulak bala. Sedekah tulak bala. Makanya saya heran kalau menengok jamaah, dikasih cumi tak mau. Dikasih kepiting tak mau. Dikasih musangking tak mau. Padahal yang ada itu adalah tolak bala. Mana ada tolak makan? Jadi dengan bersedekah ini kita sedang menolak bala. Jadi sosialisasikan, gunakan pakai kris, insya Allah berkah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang yang baik dan mulia ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Ini sudah jam 11:30. Kami pun nanti akan menuju Masjid Jalan Bakti dekat kantor Yayasan Tabung Wakaf Umat.
Mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki kita semua. Bank Indonesia, OJK, Provinsi Riau, Kementerian Agama, Bank Riau Kepri Syariah, semua perwakilan-perwakilan bank syariah, semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, diberkahi Allah SWT berkat Jum'ah Barakah. Al-Fatihah.